Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya, mohon izin untuk insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini dirancang untuk membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 sekolah dasar negeri, dan RPP ini membuat semua komponen penting untuk pembelajaran yang tentunya adalah lebih efektif dan tentunya bermakna. Baik, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Membantu siswa untuk menumbuhkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini haruslah melalui sebuah proses pemahaman dan pengamalan tentang ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa dikuasai, menguasai materi tersebut, ya tentunya adalah membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memahami materi PAI yang diajarkan. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap dan membentuk sebuah karakter siswa yang berakhlak mulia dan juga toleran dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Lalu materi pembelajaran mencakup yang pertama adalah akhlak yang mulia. Nah, ini insya Allah akan membahas tentang nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam, dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti kejujuran, ya, amanah, dan kasih sayang tentunya. Yang kedua adalah ibadah. Tentunya mempelajari berbagai macam ibadah dalam Islam yang sudah sama-sama kita ketahui, seperti pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan, dan juga adalah zakat. Lalu yang ketiga adalah sejarah Islam. Nah, ini juga menelusuri tentang sejarah Islam memulai dari masa Nabi Muhammad SAW sehingga perkembangan Islam di Indonesia pada saat ini. Lalu bagaimana strategi pembelajaran? Ya, yang pertama adalah pembelajaran aktif. Ya, ini memberikan kesempatan kepada siswa, ya, untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, seperti bertanya, berdiskusi, atau bahkan mempresentasikan tentang apa yang sudah didapatkan. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya ini menyesuaikan dengan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan proses yang menantang dan bermakna, yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu media pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama adalah buku teks. Ya, ini buku teks PAI yang sesuai dengan kurikulum kelas 6 SD, ya. Lalu juga ada gambar dan video. Ini juga sangat membantu karena memang gambar dan video ini sangat edukatif untuk memperjelas materi pembelajaran dan meningkatkan daya tarik siswa. Lalu selanjutnya adalah ada alat peraga yang relevan dengan materi pembelajaran, seperti model masjid ataupun alat-alat peraga seperti sajadah untuk sholat, peci, dan lain-lain, ya. Lalu juga metode pembelajaran. Ya, ada beberapa metode yang mungkin bisa digunakan untuk kita mengajarkan tentang PAI ke anak didik kita, yaitu ada metode ceramah, ya, guru menyampaikan materi pembelajaran secara lisan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah berdiskusi. Siswa diajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau mencari solusi. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Ya, jadi guru bisa menyampaikan umpan balik kepada siswa dengan bertanya
dan para siswa pun menjawab, begitu juga sebaliknya. Jadi guru betul-betul memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menguji sejauh mana pemahaman dan mendorong mereka untuk berpikir aktif. Lalu langkah-langkah pembelajaran, ada pendahuluan, ya, persepsi, motivasi dan penyampaian tujuan pembelajaran, lalu kegiatan inti, penyampaian materi, diskusi, kelompok, tanya jawab dan praktik. Lalu penutup ada rekap materi, pemberian tugas dan refleksi. Ini kalau di kisaran waktu sekitar 45 menit atau bahkan sampai dengan 1 jam. Lalu penilaian pembelajaran, ada tugas, ya, memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara individu atau bahkan berkelompok. Lalu juga ada tes, ya, melakukan tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu pengamatan, ya, melakukan pengamatan terhadap sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Lalu pengayaan dan remedial. Nah, ini pengayaan, pemberian materi tambahan atau kegiatan yang lebih menantang bagi siswa yang telah menguasai materi tersebut untuk lebih menguatkan. Dan adapun remedial, ini memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang belum menguasai materi dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Artinya untuk meningkatkan nilai yang masih kurang dari pelajaran sebelumnya. Lalu ada refleksi dan tindak lanjut. Ini ada evaluasi RPP, ya, guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran tersebut, menilai efektivitas RPP dan mengidentifikasi kekurangannya. Lalu ada revisi RPP tersebut, guru melakukan revisi terhadap RPP berdasarkan hasil refleksi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu ada penerapan RPP, guru menerapkan RPP yang telah direvisi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi ini sekilas dari rencana pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas 6. Mudah-mudahan presentasi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih memahami serta bisa mengamalkan dan juga mempraktekannya untuk kelas 6 SD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.